membuat sebuah kesepakatan kelas. Selama ini mungkin kita kenal dengan namanya aturan, ya, aturan peraturan. Nah, saat ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan kita buat bersama. Jadi peraturannya yaitu menjaga kebersihan kelas, ya. Kebersihan sekolah dan di dalam mencapai kodratnya tadi agar dia bisa berhasil kelak. Nah, inilah semboyan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Nah, dasar-dasar pendidikan utama menurut KHD. Ada beberapa dasar pendidikan. Yang pertama itu menuntun. Menuntun tadi. Yang apa yang dituntun? Yang dituntun itu adalah laku dan pertumbuhan dari kodrat yang sudah dibawa anak-anak tadi mulai dari lahir. Jadi di sini KHD mengibaratkan seorang pendidik itu sama seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi kita ini adalah petani atau tukang kebun, ya. Nah, di mana bibit atau benih yang kita tanam itu diibaratkan dengan anak didik. Sementara kitalah pendidik sebagai petani. Bagaimana supaya benih tadi itu bisa menghasilkan panen yang memuaskan? Nah, tentu saja di situ petani harus hanya berusaha menumbuh kembangkan benih tadi. Bagaimana supaya dia bisa berbuah lebat? Nah, caranya bagaimana? Nah, berarti dia pertama harus diperbaiki dulu kondisi tanahnya. Tanahnya itu harus diolah dulu dengan bagus. Bagaimana supaya benih tadi bisa tumbuh? Kemudian pengairannya juga harus cukup, pencahayaannya cukup, kemudian ulat-ulat yang mengganggu juga dihilangkan dengan cara mungkin disemprot dengan pestisida. Nah, seperti inilah cara dari kita. Jadi kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita sama seperti petani. Jadi bagaimana supaya anak didik itu tadi bisa berhasil mencapai keselamatan atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bisa menjadi anak yang merdeka. Merdeka maksudnya di situ Bapak Ibu, artinya dia sudah bisa mandiri. Dia bisa mandiri dan dia bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Itulah pengertian merdeka secara utuh. Nah, artinya apa yang kita lakukan? Nah, jadi kita tidak bisa menentukan langsung memaksakan supaya kamu harus seperti ini. Nah, kita hanya bisa menuntun, yaitu misalkan dengan memberikan semangat, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian apa lagi faktor-faktor pendukung supaya dia bisa belajar dengan nyaman, mengarahkan dia supaya tetap menuntun kodrat yang ada pada anak-anak tadi. Jadi kadang setiap manusia ini kadang dia tidak sadar apa kodratnya, dia belum tahu. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang guru. Untuk membuat, artinya siswa itu kita upayakan mampu berkolaborasi
ya mampu berkolaborasi dalam arti dia mampu, ya kolaborasi kan berarti bisa kita katakan perpaduan. Sementara ya Menarik sekali karena diawali dengan tokoh ada tadi yang dipaparkan Ibu tadi, ada dua jalan tadi ya. Ada tadi jalan yang ya cepat, ada yang lama. Jadi kalau dihubungkan dengan proses tadi, jalan yang mana yang sebaiknya kita pilih? Menurut Kak Hadi tadi. Ya itu yang saya. Kalau menurut Ibu, solusi yang mana? Berarti yang pokoknya yang tadi ya. Contohnya waktu kita berjalan di jalan yang kita tadi kan kita sudah kotor lah, kemudian kesehatan kita terganggu. Tapi singkat katanya ya. Lebih singkat berarti. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya karena berkatnya lah makanya kita bisa diberikan kesempatan, diberikan napas kehidupan untuk sharing bersama di ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Komite, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas kesediaannya bersama-sama kita untuk mendengarkan tentang sosialisasi budaya positif. Jadi selama 3 bulan ini, inilah modul yang sudah kami pelajari, yaitu modul 1 filosofi dewasa, kemudian ada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir nanti budaya positif. Jadi untuk itu guru penggerak ini adalah sebagai landasan dari guru penggerak, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Sudah kenal semua ya Bapak Ibu ya, sama beliau ya. Nah ini menurut beliau tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita lihat tujuan pendidikan itu yaitu menuntun, bukan membentuk ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya menuntun. Apa yang kita tuntun? Segala kodrat. Ya, segala kodrat yang ada pada anak. Karena begitu mereka lahir, mereka sudah ada kodrat. Kodrat itu nanti akan kita gali, kita tuntun agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini semboyan trilogi KHD ini sudah sangat familiar di telinga kita. Ingat satu tulodo, Imadia Mangunkarso, Tutburi Handayani. Nah, di sini ada dasar-dasar pendidikan menurut KHD. Apa itu dasar-dasar pendidikan dari KHD? Menurut KHD bahwa pendidikan itu ibarat seperti petani atau tukang kebun. Jadi di sini kita guru adalah petani, sementara murid-murid kita adalah benih. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu supaya benih itu bisa bertumbuh kemudian sampai menghasilkan panen yang luar biasa? Apa kira-kira yang dilakukan oleh petani? Kita bisa sharing-sharing di sini ya. Jadi tidak usah terlalu kaku Bapak Ibu, boleh sambil kita cerita-cerita. Nah, apa yang dilakukan oleh petani? Ibu Simamora, kira-kira apa yang dilakukan petani supaya benih yang ditanamnya tadi bisa tumbuh dengan baik? Ya, pertama ya pengolahan lahan yang harus dulu. Iya betul. Kita olah dulu lahannya dengan baik. Kemudian
kemudian pemilihan bibit unggul. Iya, betul. Terus ya datanglah pemupukan itu. Iya, pupuknya, makanannya, lahannya kita pastikan subur. Kemudian juga tumbuhan itu supaya bisa bertumbuh juga ada air, ya, air yang cukup dan kemudian cahaya matahari. Itulah harus lengkaplah itu semua supaya bibit atau benih yang kita tanam tadi bisa berbuah, bisa menghasilkan panen yang memuaskan. Nah, kita juga seperti itu. Kita selaku seorang guru, siswa kita selaku benih. Bagaimana supaya anak didik kita itu bisa bertumbuh menjadi manusia yang merdeka? Merdeka maksudnya dia bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga mengerti bagaimana dalam berperilaku. Nah, jadi supaya seperti itu tentu saja kita selaku guru harus bisa mengkondisikan, memfasilitasi anak didik kita. Bagaimana supaya dia mencapai kodratnya. Jadi di sini yang kemudian salah satu yang penting kita ingat Bapak Ibu, jadi kalau misalkan benih padi yang kita tanam, apakah kita bisa mengharapkan benih padi tadi menjadi panen jagung? Tentu saja tidak bisa ya. Kalau padi kita tanam tentu saja nanti panennya padi. Nah, jadi anak didik juga seperti tadi sudah ada kodratnya. Jadi kodratnya itu kita tidak boleh menuntun dia di luar dari kodrat si anak. Yang lain lagi yang penting kita ketahui di sini, kita perlu garis bawahi bahwa benih tadi itu, misalkan benih tadi itu kurang bagus pun, misalkan benih tadi tidak semuanya bagus, tetapi dengan perawatan yang maksimal, benih tadi bisa tumbuh di luar dari sesuai dengan harapan kita. Benih tadi bisa tumbuh dengan memuaskan. Namun sebagus-bagusnya benih yang kita tanam, tetapi kalau kita tidak merawatnya dengan baik, maka benih tadi itu tidak akan tumbuh dengan memuaskan, tidak akan menghasilkan panen yang memuaskan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, mari kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik kita sesuai dengan kodratnya, supaya mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini dia yang pertama. Yang kedua, menurut KHD, bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa. Ada yang sudah pernah mendengar ini Bapak Ibu? Tabula rasa? Ada. Apa kira-kira itu ya, silakan. Itu seperti kertas putih yang masih bersih. Iya, terima kasih Bu. Betul sekali ya. Jadi tabula rasa itu, kalau selama ini anggapan kita bahwa anak didik itu, anak-anak terlahir sama seperti kertas putih yang masih kosong, bebas ya. Yang bebas kita coreti sesuai dengan keinginan kita. Ternyata salah Bapak Ibu. Ternyata kita salah di situ. Jadi ini bukan tabula rasa ya. Anak didik itu ternyata lahir seperti kertas putih yang sudah berisi coretan-coretan yang samar. Masih samar dia. Mereka terlahir dengan coretan-coretan yang masih samar sesuai dengan kodratnya. Dan tugas kita lah sebagai seorang pendidik untuk menebalkan coretan-coretan tadi. Kita tebalkan coretan-coretan tadi, kemudian yang mana yang bagus itu yang kita tebalkan, yang mana yang buruk itu kita biarkan, supaya nanti anak didik kita bisa berkembang menuju karakter yang baik, menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Selanjutnya, dasar pendidikan KHD bahwa kodrat anak itu merdeka dan bermain. Kalau dikatakan merdeka berarti bagaimana kalau dikatakan merdeka Bapak Ibu? Lepas dari tekanan, bebas, lepas dari tekanan, ya. Mereka bebas untuk Mengekspresikan diri. iya, betul ya, sesuai dengan minat dan bakat mereka, ya kan, mengembangkan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi nah, di sini pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia secara lahir saja, secara hidup lahir. Kalau kita memberikan pengajaran. Nah, sementara pendidikan
hidup lewat batin. Supaya anak didik kita menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, maka mari kita berikan pengajaran dan pendidikan yang seimbang. Sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin ya. Nah, kalau dikatakan dasar pendidikan KHD bermain. Kalau dikatakan pendidikan itu bermain, apa? Bagaimana kira-kira reaksi anak-anak didik kita, Bapak Ibu? Senang ya? Senang. Nah, karena memang sudah kodrat anak untuk bermain. Nah, jadi alangkah baiknya jika di dalam pendidikan bisa kita terapkan ini tadi, bermain supaya anak didik kita itu semangat, tetapi tujuan pembelajaran tetap tersampaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya dasar pendidikan KHD yaitu budi pekerti. Nah, kalau dikatakan budi pekerti, kira-kira apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Iya, Ibu Sihombing, kalau dikatakan budi pekerti apa yang kita pikirkan? Ya, bersatu kuatlah dengan Tingkah laku, kesopanan, akhlaknya. karakter, begitu ya Ibu ya. Karakter, saya juga selama ini berpikir seperti itu Bapak Ibu, bahwa budi pekerti itu ya dia itu tingkah laku dan karakter. Ternyata bukan hanya sempit itu pengertian dari budi pekerti ya. Jadi budi pekerti itu merupakan gabungan dari keempat hal ini. Ada pikiran, perasaan, kehendak, dan tenaga. Jadi kalau anak didik kita itu berbuat baik pun, tetapi bukan karena dari sesuai dengan perasaannya, bukan dari kemauannya, tetapi hanya karena mengikuti aturan, berarti belum memiliki budi pekerti. Nah, jadi budi pekerti itu merupakan perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya dasar pendidikan KHD berpihak pada anak. Nah, inilah yang paling utama. Di sini dikatakan bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Bagaimana perasaan kita ini mendengar kata berhamba? Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu berhamba pada sang anak? Iya, betul sekali. Jadi kalau memang pikiran kita seperti ini semacam diperbudak anak kita ya Bapak Ibu ya. Iya, betul ya. Nah, mungkin dengan begitu maka jadi diganti bahasanya, berhamba itu menjadi berpihak pada anak. Tetapi di sini tujuan dari Bapak KHD mengatakan ini bukan menjadi budak anak-anak, bukan. Tujuannya di situ artinya apapun yang kita lakukan, program apapun yang kita adakan di sekolah hendaklah berpusat pada anak. Hendaklah tujuannya demi kemajuan anak didik kita. Itu artinya berpihak pada anak. Nah, yang keenam dasar pendidikan menurut KHD yaitu pendidikan itu hendaklah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya bagaimana? Nah, cara-cara kita mengajar, mendidik di negara Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Ya, seperti itu ya, sesuai dengan alam. Bahkan sesama di Indonesia pun di daerah di daerah pinggiran atau di daerah pesisir pantai dengan di daerah pegunungan juga caranya tentu saja berbeda. Nah, jadi disesuaikan dengan pendidikan itu hendaklah sesuai dengan kodrat alam. Kemudian sesuai juga dengan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu tidak boleh stagnan. Harus fleksibel, mengikuti dengan perkembangan zaman. Nah, ini sudah langsung kita rasakan ya Bapak Ibu ya. Bagi guru yang muda mungkin masih bisa sedikit-sedikit mengikuti, bagi guru yang berumur mungkin langsung terasa seperti jungkir balik seperti itu ya. Nah, karena di abad 21, kita sekarang berada di abad 21 yang semua serba digital ya. Semua serba digital dan kita dipaksa, kita dipaksa ke arah situ. Dan kita dipaksa untuk belajar.
Iya, dan memang itulah kodratnya guru. Tidak berhenti belajar, belajar sepanjang masa, ya. Nah, di sini jadi untuk kodrat zaman harus kita sesuaikan, pendidikan ataupun pengajaran yang kita lakukan itu harus kita sesuaikan supaya anak-anak kita mampu atau memiliki keterampilan abad 21, yaitu 4C. Nah, apa itu 4C? Anak didik kita itu harusnya bisa berpikir kritis. Anak didik kita harusnya bisa kreatif, mampu berkolaborasi, baik itu dengan guru maupun sesama mereka, ya. Kemudian juga komunikatif, mampu menyampaikan apa yang menjadi pikirannya. Oke, selanjutnya. Oke, ini jadi Bapak Ibu, jika keenam dasar pendidikan ini tadi, jika keenam itu sudah kita laksanakan, pasti ya, yakinlah bahwa nantinya anak didik kita akan menjadi anak-anak yang merdeka seutuhnya, yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka, kesuksesan mereka. Nah, itulah dia untuk modul 1.1. Untuk modul 1.2 ini hanya sepintas ya Bapak Ibu, hanya sepintas saya jelaskan. Untuk peran dan nilai guru penggerak, artinya di sini kita itu hanya untuk guru penggerak, bukan untuk kami. Enggak, kita di sini semua adalah guru penggerak. Jadi apa saja nilai dan peran kita sebagai seorang guru? Nah, yang pertama ada 5 nilai-nilai guru: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada murid. Inilah yang dituntut untuk kita miliki sebagai seorang guru supaya nantinya siswa kita tadi memiliki keterampilan abad 21 tadi. Kemudian peran guru. Peran guru di sini tadi sudah dijelaskan Ibu Simbolon sedikit ya. Nah, yang paling utama itu kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kita. Kemudian juga kita harus bisa mewujudkan siswa atau mewujudkan kepemimpinan murid, ya, yang bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, itu. Kemudian juga bisa mendorong kolaborasi antar guru dan bisa menjadi pelatih bagi guru lain. Jika ada pengetahuan kita berbagi dengan guru yang lain. Kemudian juga menggerakkan komunitas praktis. Inilah dia modul 1.2. Selanjutnya modul 1.3. Visi guru penggerak. Visi. Kalau dikatakan visi apa itu Bapak Ibu? Visi. Tujuan ya, arah ya, tujuan atau cita-cita. Jadi visi itu adalah rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti suatu lembaga atau organisasi ataupun orang per orang. Jadi visi itu ibarat bintang penunjuk arah yang akan memandu kita dalam satu tujuan. Jadi visi itulah nanti yang akan sebagai pemandu kita di dalam menjalankan program-program kita. Nah, di dalam membuat suatu visi itu hendaklah bukan hanya dari atasan saja, tetapi seluruh yang ada dalam organisasi tersebut, menyatukan semua impian ya, menyatukan semua impian. Apa-apa saja yang perlu kita buat dalam visi. Nah, di situ nanti kita tuangkan mengenai murid seperti apa yang kita dambakan. Bagaimana lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk murid, sesuai dengan cita-cita kita. Kemudian apa peran guru? Juga suasana sekolah sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Dan juga kita gambarkan bagaimana situasi murid sesuai dengan cita-cita kita. Nah, di sini visi guru. Nah, ini kebetulan kami kemarin ada tugas Bapak Ibu membuat visi guru. Nah, inilah dia visi yang kebetulan saya buat bersama kelompok kami, mewujudkan murid yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inilah pendidikan kita sekarang, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimanakah kita mewujudkan visi tadi?
Jadi visi tadi, apa tadi visinya? Visinya itu yaitu untuk mewujudkan merdeka belajar. Mewujudkan merdeka belajar sehingga terciptalah peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 ini, ada 6. Jadi dalam pembelajaran nanti kita akan ganti kurikulum ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah kurikulum prototype. Jadi yang saya dengarkan dalam setiap pembelajaran kita nanti dimasukkan semua profil pelajar Pancasila ini. Nah di sini bagaimana kita mewujudkan visi? Ada langkahnya, ada caranya yang perlu kita lakukan, ada pendekatan yang sangat baik. Yang sangat baik. Apa itu namanya? Pendekatan inquiry apresiatif. Jadi dalam merevisi tentunya, kalau selama ini kan Bapak Ibu di sekolah itu, misalkan ingin membuat suatu perubahan, maka mereka melihat dari kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah. Yang mana lagi yang kurang? Yang bagaimana langkah kita memperbaikinya? Jadi berawal dari hal-hal negatif. Jadi kalau di sini pendekatan inquiry apresiatif itu bahwa paradigma ini meyakini bahwa semua anggota organisasi itu memiliki kekuatan dalam mewujudkan visi sekolah. Jadi kita beranjak dari hal-hal positif. Apa yang dimiliki oleh guru A, apa yang dimiliki oleh guru B, apa yang dimiliki oleh siswa, kemudian apa sarana-prasarana kita yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan visi. Jadi terjalinlah di situ kolaborasi yang baik, saling berkolaborasi, bukan saling menjatuhkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Inilah dia untuk modul 1-3. Iya, baik Bapak Ibu, karena sudah cukup panjang tadi materi kita, jadi supaya agak rileks, bisa berdiri. Oke, yang terakhir ya Bapak Ibu ya, kita ulangi, kita fokus, mudah-mudahan bisa. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kami bisa tadi. Yang kasihan praktekkan dia katanya. Jadi Bapak Ibu di sini kita bukan untuk supaya bisa bukan ya. Nah, ini namanya ice breaking. Ini namanya ice breaking. Jadi maksud saya membuat seperti itu, kalau nanti kita melihat di kelas kita, siswa kita sudah mulai jenuh, sudah mulai capek dengan pembelajaran yang kita lakukan, mari kita gerakan, mari kita ajak mereka dengan gerakan-gerakan yang ringan saja, dengan gerakan-gerakan yang lucu supaya mengembalikan kembali semangat mereka dan juga konsentrasi mereka. Demikian ya Bapak Ibu ya. Bisa kita lanjutkan. Ya, jadi modul terakhir ini yaitu budaya positif. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu artinya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah sudah berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Inilah dia budaya positif yang kita harapkan bisa kita terapkan di sekolah kita ini nantinya. Nah, supaya paham kita bagaimana lebih paham dengan budaya positif, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada 7. Ya, 7 ya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita beralih ke yang pertama Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Coba Ibu Aritona, guru bahasa Indonesia ya. Ilusi, kalau dikatakan ilusi, apa itu Ibu? Ilusi, hayalan ya, hayalan. Betul Bapak Ibu. Jadi semenjak saya masuk ke dan mengikuti pembelajaran di guru penggerak, saya baru menyadari ternyata paradigma yang selama ini sudah saya yakini positif, sudah saya yakini bagus, ternyata hanya ilusi saja, ternyata hanya hayalan saja. Saya pikir dapat memberikan dampak positif kepada anak-anak, justru memberikan dampak negatif. Apa saja kan ilusi itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pikiran kita selama ini adalah guru mengontrol murid. Sebenarnya pada kenyataannya yang bisa mengontrol
diri kita itu hanya diri kita sendiri. Jadi guru tidak bisa mengontrol murid. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada murid supaya berbuat sesuatu. Ya. Jadi kenapa selama ini murid memberikan mengikuti perkataan dari guru? Ya karena mereka hanya kasih kesempatan. Mereka memberikan kita kesempatan untuk mengontrol dia. Tetapi jika dia tidak mau dikontrol, ya tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Nah itu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini yang kita tahu selama ini ya kan. Kalau ada yang mendapat hadiah, ada pembelajaran begitu kita mengajar dia dapat menjawab pertanyaan kita, maka kita kasih hadiah ya kan, bagus gitu hadiah ya kan. Nah ternyata ini hanya ilusi juga, hanya sebuah khayalan. Mengapa kira-kira Bapak Ibu penguatan positif ini bisa dikatakan tidak efektif dan bermanfaat? Ada yang bisa kasih pendapat? Ternyata hadiah-hadiah kita itu bukanlah berdampak positif sebenarnya kepada anak-anak, tetapi ada dampak negatifnya. Dari mana itu sebenarnya? Jadi penguatan positif ini ternyata dapat mengakibatkan ketergantungan kepada si anak. Artinya motivasi internalnya jadi hilang. Dia melakukan segala sesuatu hanya karena motivasi eksternal. Dia melakukan segala sesuatu karena penguatan positif tadi. Karena dia ingin dipuji, dia ingin dapat hadiah. Nah, jadi itu dia. Begitu pujian hilang, begitu kita lupa memuji siswa kita tadi, maka dia jadi malas. Dia jadi malas dan dia motivasinya jadi hilang. Nah, itu mengapa dikatakan ilusi. Hanya ilusi ya, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini saya contohnya langsung, sudah saya rasakan langsung Bapak Ibu. Kalau ada misalkan anak saya yang cabut atau anak saya yang malas belajar, dengan cara seperti ini saya buat. Dengan cara ini, saya dekati dia, saya dekati anak didik itu, kemudian kenapa kamu bisa tidak sekolah semalam nak? Orang tuamu tahu, kamu datang ke sekolah, tahu Bu. Nah, karena dilepaskan orang tuanya berpakaian sekolah, tetapi tidak sampai ke sekolah. Jadi saya bilang seperti ini, apa kerjaan Bapak? Petani, kerjaan Mama petani. Tahu ya kau bagaimana capeknya petani itu? Ibu tahu bodoh. Mereka sampai keringatan, mulai setiap pagi sampai tuh sore, hola nenek asa bui mau sekolah. Itu saya bilang, dan bahkan saya merasa berhasil kalau dia sampai meneteskan air mata. Oh, berarti apalah dia? Artinya menyesallah dia. Dan ternyata itu sangat tidak disarankan Bapak Ibu. Ya, itu tidak disarankan. Kenapa? Karena anak didik kita itu nantinya merasa memberikan penilaian buruk terhadap dirinya. Dia menjadi kurang percaya diri. Ya, dia menjadi orang yang kurang percaya diri. Dia merasa buruk. Nah, jadi ini termasuk ke dalam identitas gagal. Kita selaku guru, jika melakukan penerapan disiplin dengan melakukan ini, termasuk berarti kita masih dalam identitas gagal. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, karena pikiran kita selama ini, ya orang dewasa memang berhak memaksa. Yang penting terjadi perubahan karakter kepada si anak untuk menjadi hal yang lebih baik, ya kan? Menuju sifat-sifat yang baik itu kan? Nah, tetapi coba kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana orang yang dipaksa. Jika kita dipaksa, kira-kira bagaimana perasaan kita kalau dipaksa? Pasti nggak enak. Pasti tidak enak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bahkan si anak itu nantinya ada juga yang sampai dendam karena dipaksa. Nah, jadi ini juga bukanlah hal yang baik. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini Bapak Ibu nah ini perlu kita perhatikan, stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, inilah kita mengubah paradigma kita ya, paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau pada stimulus respon kita menganggap bahwa kenyataan itu sama, semua orang itu melihat hal yang sama, ya. Jadi artinya kalau ada orang yang berpandangan lain dari kita anggap dia musuh. Itu kalau pada stimulus respon kita anggap dia sudah melenceng. Nah, kemudian
Sementara pada teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda dalam hidupnya. Jadi kalau kita lihat orang yang berbeda dengan kita, maka kita berusaha untuk memahaminya. Oh, mungkin dia melihat dari sisi ini. Kita berusaha memahami cara pandang dia. Nah, kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kesalahan ya Bapak Ibu ya. Sementara pada teori kontrol itu setiap perilaku baik itu yang positif maupun yang negatif itu memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Nah, kemudian ini tadi orang lain bisa mengontrol saya kalau pada stimulus respon. Makanya kita di sini berlakukan paksaan ya kan. Stimulus respon itu kalau tidak sesuai dengan kita harapkan kita paksa. Nah, itu saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan, nah ini padahal sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, kalau misalkan tidak berhasil, orang tersebut tidak mau mengikuti keinginan kita, pada saat si anak tidak mau mengikuti keinginan yang ada dalam diri kita, maka kita melakukan pemaksaan. Pemaksaan ya. Nah, jika bujukan gagal, maka kita memaksa. Itu kalau stimulus respon. Teori kontrol, dia tidak ada pemaksaan, tapi kita dekati si anak. Kalau misalkan dia tetap ngotot dengan keinginannya, padahal kita tahu itu buruk, maka kita tanya apa yang dimauinya. Kita arahkan. Oh, itu bagaimana kalau seperti ini? Kita mencari solusi yang terbaik ya. Kita cari solusi yang terbaik, kita cari pilihan-pilihan supaya dia senang, kita juga senang. Jadi terciptalah win-win solution. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Sama-sama kedua pihak menang. Oke, itu. Yang kedua yaitu disiplin positif. Kalau kita lihat dari segi katanya, disiplin berasal dari bahasa Latin ya Bapak Ibu ya. Disiplina belajar ya. Disiplin itu murid atau pengikut. Nah, jadi kita mau mengikuti suatu organisasi, kita mau mengikuti suatu badan ya, tentu saja kita tahu dulu apa tujuan kita bisa mengikuti organisasi tersebut. Nah, begitu juga dengan siswa. Kalau mereka tidak tahu apa tujuan mereka yang datang ke sekolah ini, nah itu, jadi mereka tidak sepenuhnya melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang siswa. Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Jadi disiplin positif ini tidak ada kekerasan, tidak ada juga ancaman. Dan pada praktiknya melibatkan komunikasi. Yang ada adalah komunikasi antara kedua belah pihak tentang perilaku positif ya. Bisa antara orang tua dengan anak atau juga antara guru dengan siswa. Nah, jadi disiplin positif ini, di dalam membuat disiplin positif ada kesepakatan ya. Kita buat kesepakatan antara guru dengan siswa. Dan kesepakatan itulah nantinya yang akan kita jalankan. Jadi disiplin positif ini, Bapak Ibu, membuat anak mengerti bahwa belajar bermanfaat untuk bekal masa depannya. Jadi mereka belajar karena mereka tahu bahwa belajar itu penting sama dia, bermanfaat sama dia. Bukan karena dipaksa-paksa, kamu belajar. Atau bukan hanya sekedar untuk menginginkan hadiah atau juara saja. Atau menginginkan nilai yang tinggi. Oke, selanjutnya, nah ini 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi atau dorongan ya. Setiap kita melakukan segala sesuatu tindakan pastinya berdasarkan dorongan atau motivasi ya. Nah, ada 3 motivasi dalam setiap kita bertindak. Yang pertama yang paling rendah Bapak Ibu. Ini sudah saya tanya kepada anak-anak didik semua. Mengapa kamu mengerjakan PR? Hampir semua menjawab. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Takut dihukum ya, takut dihukum. Ada juga sebagian, tapi hanya sebagian kecil yang ingin biar nilaiku bagus Bu. Nah itu. Nah jadi yang paling rendah di sini, setiap orang mengerjakan segala sesuatu itu karena untuk menghindari hukuman. Jadi kita guru-guru juga kita datang tepat waktu karena takut kita dihukum sama kepala sekolah ya kan, kepala sekolah kita. Nah gitu, kita mengerjakan tugas mengajar dengan baik ya karena mungkin pas di situ ada kepala sekolah. Kalau nggak di situ kepala sekolah, nah, mari kita berkumpul gitu ya. Nah gitu. Jadi salah satu contoh singkatnya. Nah itu dia karena memang
Ya seperti anak-anak juga, anak-anak misalnya memungut sampah kan karena ditengok gurunya, begitu dilihat gurunya langsung cerita-cerita. Nah itu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi begitu mereka melakukan segala sesuatu, siswa mengerjakan PR-nya tadi karena ingin hanya nilainya tinggi, ingin juara. Mereka datang tepat waktu. Hanya yang itu tadi supaya dianggap anak yang baik. Nah itu ya. Dan yang terakhir ini tadi motivasi yang kedua sudah lebih tinggi dia dari yang pertama tadi. Naik ke yang ketiga. Inilah yang kita harapkan, motivasi yang ada pada diri kita ataupun pada diri siswa kita. Ya, kita melakukan segala sesuatu itu karena kita sadar, kita tahu bahwa hal tersebut bermanfaat untuk kita. Nilai-nilai, kita sudah memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang sudah tertanam dalam diri kita. Inilah dia motivasi yang ketiga. Ini yang kita harapkan nantinya kita miliki ataupun siswa kita miliki. Nah, sewaktu kita dalam penerapan disiplin positif itu tadi Bapak Ibu, ada kan kesepakatan. Kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa. Jika ada yang melanggar bagaimana? Nah, jika ada yang melanggar, kita bukan lantas langsung marah. Nah, tetapi kita juga harus tahu segala tindakan pasti ada tujuan. Ya. Nah, apa tujuan dari anak didik itu? Mengapa tadi bersikap negatif? Nah, jadi kita pahami dulu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama akan bertahan hidup atau survival. Ini hal-hal yang sangat urgent sekali Bapak Ibu. Misalkan makanan, minuman, pakaian, rumah. Nah, kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Kita semua pastinya kita merasa butuh kasih sayang, butuh cinta, butuh perasaan untuk diterima dalam suatu kelompok. Kemudian ada yang kedua power, penguasaan. Nah, kita ingin orang lain mengakui kemampuan kita. Kita butuh orang lain mengakui kemampuan kita. Yang ketiga fun, kesenangan. Semua orang butuh kesenangan. Ya. Kemudian yang terakhir freedom, kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya jangan monoton, maunya ada pilihan, ya, biar jangan bosan. Itu dia. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu ini, jika kebutuhan ini tidak tercapai, nah itulah yang sering menimbulkan masalah. Ya, jadi kita berusaha memenuhi kebutuhan dasar kita ini, tetapi ada yang memenuhi dengan cara positif, ada juga dengan cara yang negatif. Dan ini contoh langsung. Kira-kira si Bimo anak TKB berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang sudah ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Nah, begitu ditanya, apa respon si Bimo? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira apa ini ya? Kebebasan kan? Aku senang main kejar-kejaran. Kesenangan. Berarti dia butuh kesenangan, betul Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Dinda ya, anak kelas 3 SD. Tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis, mengadu kepada ibunya. Dia benci pada Bu Rani gurunya. Kenapa dia benci kepada Ibu Rani? Karena menurutnya ibu guru bilang aku nggak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, nggak boleh ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah berarti ini kebebasan dia, mantap sekali Bapak Ibu. Yang ketiga, Dimas berusia 17 tahun. Ya, ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir. Setiap hari pekan dia berlatih menyetir, dia senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, jawaban Dimas adalah apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas seperti ini, bukan apa yang dia penuhi kurang untuk Bapak Ibu ya. Nah jawaban dia seperti ini, aku ingin teman-temanku bangga melihat aku gitu. Oh ternyata si Doni masih 17 tahun sudah bisa kebiasaan, betul ya. Itulah kebutuhan dasar. Jika kita sudah tahu kebutuhan dasarnya, maka kita nanti akan lebih mudah menemukan solusi apa kira-kira dalam mengatasi permasalahan anak didik kita tersebut. Oke. Terima kasih. Saya berikan
mempresentasikan, mensosialisasikan, membagi ilmu yang sudah beliau dapat. Saya sangat mengapresiasi karena sangat bermanfaat dan membantu perkembangan anak dalam pembelajaran. Lewat pemahaman guru tentang budaya positif, diantaranya dengan memahami kebutuhan dasar manusia, posisi, dan keyakinan kelas, dan juga yang lainnya, terciptalah sekolah yang menyenangkan, guru bahagia, siswa juga bahagia. Mudah-mudahan guru dapat menerapkannya. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah memberi semangat Ibu Pinem Sitio. Ilmu yang lain kami menanti untuk dibagi juga. Semangat guru penggerak.